Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today our group will going to present our materials. For this chapter is we will discuss about pragmatic dimension speech act and translation. But before we start presentation and discuss, I will introduce my members group. So I am Arinal Hakon, then Pitarni Pinem. Next is Panisa Johansson, and the last one is Irjan Laurentius. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan. Pada slide pertama itu ada introductions. Speech act is a part of pragmatic where there are certain and beyond the words or phrases when a speaker says something. Speech acts are acts that refer to the action performed by produce at range. People can perform an action by saying something. Jadi apa itu speech act? Secara sederhananya speech act itu adalah tindak tutur atau penuturan. Kemudian jika secara harfiah, speech act adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik dan konteks dari amanat itu sendiri. Istilah ini dicetuskan oleh Austin pada tahun 1962 melalui teorinya tentang 3 tingkat pertuturan, yaitu lokusi, ilokusi, dan perkolusi. Nanti itu akan dijelaskan oleh teman kita Panisa di slide berikutnya ya. Kemudian, pragmatics is the study of how context affects meaning, such as how sentences are interpreted in certain situations or the interpretation of linguistic meaning in context. Pragmatik itu adalah studi tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi. Suatu sikap dan pemikiran yang berfokus pada hasil dan menitikberatkan pada sisi kepraktisan. Kemudian pragmatik itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada maxims of conversation. Yang kedua ada performative sentence. Yang ketiga ada presuppositions, dan yang terakhir ada deixis. Oke, saya akan coba menjelaskan secara singkat satu persatu ya. Yang pertama, maxims of conversation. Maxims of conversation itu merupakan suatu prinsip yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, penutur dan pendengarnya. Kemudian yang kedua ada performative sentence, yaitu kalimat performatif dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara eksplisit maupun implisit. Kemudian yang ketiga ada presuppositions, yang artinya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Kemudian yang terakhir ada deixis. Deixis ini adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacukan oleh penutur. Jenis-jenis deixis ini ada 5 ya. Yang pertama itu ada deixis orang, deixis tempat, waktu, wacana, dan sosial. Oke, slide berikutnya. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu tentang definition of speech act. Communication has always been a necessity in human life. Through communication, the trade of talk among people, which directly contributes to the development of the quality of life itself, can be performed. The ability to perceive utterances in communication can determine the action followed. Sama seperti yang saya jelaskan di slide yang pertama itu tentang speech act, merupakan tindak tutur yang diungkapkan oleh individu yang disertai dengan sebuah tindakan. Contohnya seperti ini. I want your mochi and can you give me? Kira-kira seperti itu contohnya ya. Karena dia meminta sesuatu itu, berharap segera dilakukan, dia segera mendapatkan tindakan balik. Seperti itu kurang lebihnya.
Selengkapnya teman-teman bisa baca di makalah kelompok kita. Di situ akan dijelaskan lebih komplit. Type of speech acts. There are three types in the speech acts. They are locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Number 1, locutionary act. It is an act of language to say something, which is in action to convey a certain meaning. According to Austin, this type is more generally an act of language to convey something. Locutionary atau tindakan lokusi merupakan tindakan bahasa untuk mengatakan sesuatu, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan suatu makna tertentu. Menurut Austin, jenis ini sifatnya lebih umum, suatu tindakan bahasa untuk menyampaikan sesuatu. Tindakan lokus ini untuk mengatakan sesuatu secara jelas, yaitu tindakan bicara si penutur dengan sesuatu yang diutamakan dalam isi tuturnya atau poin pentingnya. Nah, illocutionary acts atau tindakan ilokusi. Menurut Austin, tindakan ilokusi ini merupakan suatu penampilan atau tindakan bahasa yang mengatakan sesuatu yang dilawan dengan suatu tindakan bahasa dengan mengatakan sesuatu. Yang terakhir, tindakan bahasa perlokusi atau perlocutionary act. Tindakan bahasa ini lebih berkaitan atau respon atau efek bagi orang yang diajak berbicara oleh si penutur bahasa. Hal ini berbeda dengan lokusi atau ilokusi yang lebih menekan pada peranan tindakan si penutur bahasa. Tindakan bahasa perlokusi ini merupakan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu dengan maksud untuk menimbulkan efek, reaksi, respon atas pikiran atau tindakan pada orang yang diajak berbicara. Good evening class, my name is Pitarni, I'm from group 6 and this video I want to tell about classification of speech aid. Number 1, representatives. Representatives are speech aids that are the utterance the speaker to the truth of the expresses prepositions. Artinya tindak tutur yang disampaikan kepada pembicara untuk kebenaran dari proposisi yang dinyatakan. Number 2, expressive. Expressive are speech aids that the utterance express and psychological stage. Artinya tindak tutur yang ujarannya mengekspresikan keadaan psikologis seseorang. Contohnya, I'm sorry that I lied to you. Number 3, directives. Directives are speech aids that speaker use to be someone else to do something. Artinya, tindak tutur yang digunakan pembicara itu untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Contohnya di sini ada, could you please close the window? Number 4, commissive. Commissive are speech aids that the utterance commit the speaker to some future. Artinya tindak tutur yang diucapkan tersebut mengikat pembicara ke suatu masa depan, yang termasuk kayak menjanjikan sesuatu atau menawarkan sesuatu kepada seseorang. Yang kelima, declarations. Declaration are speech aids that the utterance affect immediate change in the institutional stage. Artinya tindak tutur yang diucapkan mempengaruhi perubahan dalam status kayak kelembagaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Okay, the next is the pragmatic aspect of translation. Translation, in view of relevance theory, is naturally classified within the interpretive use of language. In other words, translation is meant to reproduce the words uttered or written by a particular person in one language with the use of a different language. Ini artinya pengklasifikasian secara alami dalam penggunaan bahasa-bahasa yang interpretatif, bahasa-bahasa yang diwakili dengan kata lain, untuk memproduksi atau mereproduksi kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh orang-orang tertentu dalam satu bahasa dengan penggunaan bahasa yang berbeda, ada makna interpretatif di dalamnya. The context of pragmatic speech acts and translation. According to Kojima 2015, page 5,
Context is indeed a determinant factor contributing to the utterance interpretation. Context is background knowledge to be shared by speaker and hearer and contributes what speaker means. The context itself then influences to illocutionary function. Ini maksudnya menurut Kojima, konteks itu merupakan faktor yang determinan yang berkontribusi terhadap latar belakang pengetahuan untuk dibagikan, terus untuk dibicarakan dan didengarkan. Artinya dalam hal ini dia memberikan kontribusi apa yang dimaksud dari pembicara itu sendiri. Konteks itu tersendiri dia akan berpengaruh pada fungsi dari ilokusi. Next is the role. The role of pragmatic is to understand how context affects the meaning of certain utterance. Our argument in this section shows that formal pragmatics can provide a complete account of the text that is relevant to the meanings of utterance. In effect, pragmatics cannot do what it sets out to do. We start by looking at examples of indexicality and illocutionary force and argue that there are utterances whose meaning is affected by their physical, non-social context. This presents a challenge to pragmatics that is only partially dealt with by looking at preposition as informational distinctions by Kohler and Kimsky 2005 page 5. Dan pada sisi the role ini lebih memberikan peran pragmatik untuk memahami bagaimana konteks itu mempengaruhi terhadap ucapan kita. Baik dengan argumen juga itu menunjukkan pragmatik formal, tidak memberikan penjelasan lengkap tentang konteks yang relevan dalam makna utamanya. Artinya gini, pada dasarnya pragmatik itu tidak dapat melakukan apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Sekali lagi, pada dasarnya pragmatik itu tidak dapat melakukan apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Kita bisa mulai dengan melihat contoh indeksikalitas dan kekuatan ilokusi dan berpendapat bahwa ucapan yang maknanya dipengaruhi oleh konteks fisik atau non sosial lainnya. Hal ini juga bisa menimbulkan tantangan bagi pragmatik yang hanya ditangani sebagian saja dengan melihat proposisi dari proposisi ya sebagai perbedaan informasional. According to Penenova and Hanna 2011 page 1, pragmatics is the study of how language is used and of the effect of context on language. Ada beberapa tipe ya, several types of context are physical context is object surrounding the communication, place and time, about the communication and what's going is around. Linguistic, yang kedua adalah linguistic context. This relates to what has been said before in the conversation. The third is social context. Social context is about social relationship with the people involved in communication. The fourth is epistemic context. This is about what is known by both speaker and hearer. Nah, di sini pragmatik adalah ilmu yang mempelajari, menurut Penenova dan Hanna, pragmatik sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dan pengaruhnya terhadap konteks pada bahasa itu sendiri. Ada mulai dari jenis konteks fisik. Fisik di sini dia lebih pada objek yang mengelilingi komunikasi, pada tempat, waktu dan apa yang sedang terjadi. Yang berikut konteks linguistik, kaitannya dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, sudah kita cakap sebelumnya. Yang berikutnya dalam hal ini konteks sosial, lebih pada hubungan sosial antara orang dengan orang yang terlibat dalam komunikasi. Kalau konteks epistemik ini tentang apa yang menjadi core, menjadi kunci yang diketahui oleh pembicara dan pendengar. Kita bisa lihat di bawah, the context that is relevant to an utterance, it is necessary to identify it. The failure to identify the relevant context will lead to significant facts not being taken into account, or less dramatically, time being wasted upon
insignificant facts. Dalam hal ini masih berkaitannya dengan di atas ya, masih berkaitan dengan Paninova dan Hana, bahwa konteks itu masih relevan dengan suatu tuturan, suatu ujaran yang perlu kita identifikasikan. Gagal dalam mengidentifikasi konteks yang relevan itu menyebabkan beberapa fakta-fakta penting yang tidak diperhitungkan, atau selain itu bisa juga kurang dramatis, atau ada hal yang katakan bahwa waktunya terbuang saja gitu karena hal-hal yang tidak penting. Next is speak, act, and pragmatics. Speak, act is the most interesting thing in studying of pragmatics. According to Yule, 1996, page 47, speak, act is an action performed via utterances. The utterances then are generally called speak, acts, and in English are commonly given more specific labels such as apology, complaint, compliment, invitation, promise, or request. Speak, act theory proceeded from the philosopher's opinion, believing that a sentence is meaningfulness unless its truthfulness and falsity can be tested. Sentences having such property are declarative ones or constantives whose function is to describe state of affairs. Itu menurut Kojima ya. Nah, dalam ini sebagai penegasan yang sudah dijelaskan di atas bahwa tindak tutur itu merupakan hal yang menarik dalam informatik. Kata Yule, menurut Yule bahwa tindak tutur itu lakukan melalui ujaran yang kemudian dalam bahasa Inggris akan diberi label yang lebih spesifik, seperti katakan apology ya, permintaan maaf, atau komplain, keluhan, sebagai komplimen, sebagai pujian, dan sebagainya ya. Teori tindak tutur ini, beberapa pendapat filsuf meyakini bahwa kalimat yang bermakna, bahwa kalimat itu adalah kebermaknaan ya, kalimat itu kebermaknaan kecuali kebenaran dan kepalsuan yang dapat diuji. Kalimat yang memiliki sifat tersebut adalah kalimat deklaratif atau konstatif yang berfungsi menggambarkan suatu keadaan ya, deklaratif menggambarkan suatu keadaan atau konstantif gitu. Next is text and translation. The translation act involves pragmatic uncertainty. However, this can be concealed by the translator's inclination to hide his voice and make himself or herself invisible in an attempt to produce a target text that can stand as a faithful equivalence to the source text. Menurut Venuti, 1995. However, translation inevitably involves some sort of rewriting of the original text. The translation ideology will influence his work, which will, of course, run in line with the norms of his society and cultural milieu. Even the translator has no clear vision identifiable in the target text. Di sini lebih mengedepankan tentang tindakan penerjemahan ya, yang melibatkan ketidakpastian pragmatis, namun ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan karena kecenderungan dari penerjemah untuk menyembunyikan suaranya atau membuat dirinya tidak terlihat dalam upaya ini untuk menghasilkan teks yang target dari teks itu sendiri yang dapat berdiri sebagai kesetaraan dan sebagai teks sumber gitu. Namun terjemahan itu pasti melibatkan penulisan ulang dari sebuah teks aslinya. Ideologi penerjemah itu akan mempengaruhi dari karyanya sendiri, tentunya akan sejalan dengan norma-normanya masyarakat. Di sini ada unsur adaptatif, ada norma masyarakat, lingkungan budayanya, meskipun penerjemah itu tidak memiliki visi yang jelas, artinya dapat diidentifikasikan dalam teks sasarannya, walaupun dia sudah mempengaruhi karyanya, tetapi ada hal yang kurang bahwa tidak memiliki visi yang jelas yang tidak dapat diidentifikasi dalam teks sasarannya karena ada hal yang dia sembunyikan. According to relevance theory, the context of particular genre is viewed as psychological construct, which is deemed part of the assumptions made by the hearer about the universe. Indeed, such assumptions represent the premises that the hearer depends on in the interpretation of a given utterance. Itu menurut Sperber
and Wilson 1986 page 15, and Good 1998 page 42. This is lent credence by Hatim and Mason 1990, who point out that the task of the listener or reader is to create a model of the intended meaning communicated by the speaker or writer, a model which is consistent with the indication comprehended from the text and with what the listener or reader knows about the universe as a whole. Di sini lebih mengedepankan tentang teori relevansi ya. Konteks ujaran tentu tuh di sini dipandang sebagai konstruksi psikologis yang dianggap sebagai bagian dari asumsi yang dibuat oleh pendengar tentang alam semesta. Memang asumsi itu mewakili premis bahwa pendengar bergantung pada interpretasi ucapan tertentu. Hal ini juga dipertegas oleh Hatim dan Mason bahwa tugas pendengar adalah pendengar atau pembaca itu menciptakan model makna yang dimaksud, yang dikomunikasikan oleh pembicara atau penulis, model yang konsisten dengan indikasi yang dipahami dari teks dan dengan apa yang diketahui oleh pendengar. Pembaca tentang pendengar atau pembaca tentang alam semesta secara keseluruhan. Di sini lebih mengedepankan relevansinya. Last is conclusion. The ability to understand the hidden message of utterance is really important to have. Some words or utterances could be misdirected into something unpleasant if we are not careful. By understanding pragmatics and speech acts, we can get clearer understanding of the utterances. In Indonesia, English serves as the foreign language. There are things that exist in English that do not exist in Indonesian, such as certain idiomatic expression. Artinya di sini kita diberikan kesimpulan bahwa kemampuan untuk memahami sebuah pesan-pesan tersembunyi dari ucapan itu sangat penting untuk kita miliki ya. Beberapa kata ucapan bisa salah arah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan jika kita tidak berhati-hati. Terus untuk memahami pragmatik dan tidak tutur juga kita bisa dapat memahami lebih jelas tentang ujaran itu sendiri. Kalau kita di Indonesia, bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, ada hal-hal yang dalam bahasa Inggris tidak ada dalam bahasa Indonesia seperti ekspresi idiomatik tertentu. Hal-hal ini yang menjadi pelajaran untuk kita untuk bisa memahami lebih dalam bahwa ada makna-makna tersembunyi dari suatu bahasa itu sendiri. Terima kasih.